Kejadiannya pas itu mati lampu, terus kita mau tidur itu apa dagangan itu goyang semua. Goncang? Goncang. Gempa bumi? Bukan gempa bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Semi, segmen misteri. Pada kesempatan video kali ini, gue mohon maaf nih sebelumnya. Udah lama gue gak mengupload video Semi. Alhamdulillah, malam ini gue ngedapetin narasumber ya. Narasumber ini yang saudara gue juga, beliau ini memiliki kisah-kisah yang horor di hidupnya. Langsung aja, tanpa basa-basi, langsung aja gue kenalin sama teman-teman semua. Kita beri nama judul ini Teror Kedai Harian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi Walah. wabarakatuh. Jangan tegang-tegang, Mas, kalem aja. Jadi aku ini dapat kabar, Mas. Dapat kabar kalau Mas Mehmet nih memiliki kisah yang seram, kisah horor. Yang masalah kedai itu, Mas. Itu gimana, Mas, ceritanya, Mas? Itu bermula di awal tahun berapa? 5 tahun yang lalu lah. Kejadiannya pas itu mati lampu, terus kita mau tidur itu apa dagangan itu goyang semua. Goncang? Goncang. Gempa bumi? Bukan gempa bumi. Bergoyang aja dia, bergoyang sendiri. Mati, baru muncul itu cahaya di dalam etalase. Ada cahaya. Itu yang menerangi. Terus itu yang menerangi. Setelah itu lampunya hidup, lampu pelennya hidup, cahaya itu menghilang sendiri gitu. Itu kedai harian atau kedai apa, Mas? Itu kedai harian. Jualan apa tuh, Mas? Ya, jualan kelontong gitu. Oh, itu ada yang jahilin kah? Atau emang bener gempa bumi beneran? Mas lihat di sekeliling tuh gempa bumi atau enggak? Enggak, itu goyang sendiri aja. Itu khusus di kedai Mas sendiri? Khusus di dalam kedai aja deh. Kejadiannya rutin setiap hari atau hanya sekali aja? Hanya sekali aja itu. Itu kayaknya itu makhluk yang mendiami di kedai itu, yang menjaga di kedai itu. Jadi kedai baru Mas tempatin ya? Iya. Oh, baru kedai tempatin, tiba-tiba kejadian yang tidak diinginkan. Mungkin dia mau kenalan lewat dengan cara itu kan. Itu istri Mas gimana tuh waktu kejadian itu? Wah, kaget. Mas lihat, Mas, itu goyang apa gimana? Apa Mas aja yang ngerasain itu atau keduanya sama istri ngerasain yang sama? Kami sama merasakan yang sama. Merinding. Kaget gitu. Menunjukkan eksistensinya dia kan.
bahwa dia itu ada gitu kan. Makanya dia menunjukkan dengan cara itu kan. Dari situ istri Mas Mehmet ngerasa ketakutan apa, Mas pengen pindah Mas dari sini, aku nggak mau tinggal di sini? Enggak ketakutan. Biasa aja. Biasa aja. Karena udah sering terjadi kali ya ngeliat hal begituan ya. Udah biasa hal kayak gitu. Udah lumrah ya. Udah lumrah. Kejadian apa lagi Mas yang sekira agak sedikit serem selama menempati kedai harian itu Mas? Pernah sih dapat benda-benda kayak jarum atau apa gitu kan, paku, silet gitu kan. Di kedai, daerah kedai itu, dalam kedai. Di dalam kedai itu? Iya. Silet, paku. Kok bisa ketemu kayak gitu Mas? Itu setelah kejadian gempa bumi berarti? Bukan, sebelum itu. Sebelum gempa bumi itu? Iya, sebelum itu sih. Itu gimana Mas, kok bisa ketemu sama hal-hal begituan? Ya enggak sengaja aja itu, lagi bersih-bersih kok ada silet. Dibungkus atau? Dibungkus kain putih gitu kan. Pas dibuka isinya ya jarum, benang, silet gitu kan. Tujuannya apa ya? Tujuannya membuat yang punya kedai nggak nyaman aja gitu kan. Ya Allah. Tapi Mas sudah berapa lama tinggal di situ setelah kejadian itu? Wah, udah ada 5 tahunan lah. 5 tahunan ya. Iya. Dan kejadiannya di awal-awal aja ya? Di awal-awal aja. Oh, nggak continue gitu? Iya, nggak continue. Oh. Abis itu Mas, setelah Mas menemukan silet sama jarum benang itu, Mas apakan itu? Ya dibuang aja. Udah Dapat terus dibuang ke sungai gitu kan, biar ngalir dia. Itu nggak sengaja Mas ketemu itu ya? Nggak sengaja. Kaget dong ketemu barang-barang yang aneh di dalam kedai itu? Ya kaget. Ini bukan barang dagangan kok ada di sini gitu kan. Emang lah ya. Ya Allah, luar biasa. Jadi kisah ini tuh sama Mas, sama kedai warung ibuku. Ibuku tuh ada kedai juga. Iya. Iya, itu nggak sengaja ya, tapi nggak sampai goyang begitu, nggak guncang. Cuman di saat aku jaga warung di kedai ibuku, itu aku menemukan dibungkus lawan putih juga, tapi dia kayak korek gitu, korek kayu. Iya. Disusun ada 12 biji, dikaretin. Pas aku buka isinya garam semua. Garam. Wah, garam. Garam. Nah, akhirnya dibuang. Besoknya lagi ketemu botol Orson, tau Mas? Botol Orson ditutup pakai lawan putih, isinya ada airnya air putih, nggak tahu tujuannya buat apa. Emang sering banget ya kejadian, terutama di kedai-kedai kayak gitu ya? Wah, iya sering. Itu gimana, banyak saingan gitu kan. Oh, itu pengaruh juga ya? Pengaruh ada yang juga iri itu. dan atau pesaing atau apa itu ya? Iya, pesaing sesama kedai juga mungkin itu orangnya. Itu Mas bisa bertahan di situ, Mas gimana ceritanya tuh? Kok bisa sampai bertahan-tahan kayak gitu? Dengan kondisi yang seperti itu, horor gitu kan, teror itu. Ya, kita anggap angin lalu aja, dapat benda-benda itu ya kita buang gitu kan. Buang ya. Kalau kita yakini nanti kita tambah sesat. Terjerumus. Terjerumus itu. Jadi nggak di open lah ya intinya. Nggak open. Cuek aja kalau gitu. Kalau kita kan? nggak open, makhluk itu pun cuek. Hilang. Anak ini ngapain sih kok gue gangguin nggak open gitu kan? Iya. Yang digangguin aja nggak open gitu. Iya, itu betul juga. Emang harus dicuekin aja kayak gitu. Iya. Baca dua penangkal gitu Mas. Itu pernah nggak Mas dimimpiin gitu selama menempati kedai itu, istri Mas gitu mungkin? Kalau dimimpiin sih belum pernah gitu kan. Belum pernah dimimpiin. Belum pernah ya. Cuma pas hari itulah, kebetulan dia mati lampu. Setelah itu keluar cahaya putih di kedai itu gelap itu kan. Mati lampu, kedai itu gelap. Mau tidur itu, kami mau tidur, di kedai itu mati lampu kan. Terus muncul cahaya dari etalasi barang-barang itu kan. Ini cahaya apa? Dibarengi dengan ini goyang-goyang barang-barang, goyang-goyang semua yang digantung-gantung. Bener kayak gempa bumi ya? Kayak kopi, enggak. Cuma tapi kayak gempa gitu kan, bener gitu kan?
Padahal kami nak ada goyang kan. Oh. Itu sampai ke dalam kamar itu guncang juga? Apa di kedai doang? Di kedai doang. Allah. Kalau buminya sih ndak goyang, cuma barang-barang itu aja digoyang-goyang Kenceng ya? gitu kan, kenceng. Ya kami sih apa aja kan ini, bilang aja jangan diganggu gitu kan. Kami hanya mencari rezeki di sini, jangan diganggu gitu. Ya setelah itu sih alhamdulillah nggak ada dia, Nggak ada ya? diganggunya lagi. Udah stop gitu ya? Udah stop. Udah nggak ada lagi yang goyang-goyang lagi, nggak udah ada ada lagi. apa lagi, mimpi aja udah enggak gitu ya? Iya, nggak ada lagi. Oh, ya Allah. Jadi emang sering banget tahu kejadian di warung-warung, intinya warung kelontong, warung harian, warung sembako. Iya, Sering iya. banget hal begituan itu. Wah sering itu. Tapi insya Allah deh. Itu sih yang nampak. Ah, Belum yang nggak nampaknya. Nggak Ada nampak. juga yang nggak nampaknya. maksudnya? Ya makhluk-makhluk yang nggak nampak dikirim orang gitu. Oh, iya. Itu kebetulan teman saya yang bisa lihat gitu kan. Ah, Wah ini kebetulan teman saya main di kedai kan. oh, Wah ini makhluk apa ini? Punya siapa nih gitu. oh. Makhluk apa saya bilang kan. Ada makhluk di situ gitu. Itu bukan punya aku kok. Nggak tahu. Ya udah sama temen tuh saya suruh usir aja. Setelah kejadian gempa, setelah kejadian nemu silet gitu-gitu. Iya. Teman main ke kedai, ngelihat Iya, sesuatu. ngelihat. Serem gitu apa gimana? Ya, itu Apa pengganggu gitu? berbentuk jin untuk menutupi aura-aura gede Usaha gitu. gitu ya, Iya, aura-aura biar nggak ada yang gede betah gitu. ya. Cuma kita nak mau mengirimnya Suzon. kembali Mhm. sama orang yang ngirim kan. Dan nggak mau cari tahu juga gitu ya. Iya. Takutnya fitnah. Kalau memang ya itu kiriman ya udah saya suruh teman saya untuk buangnya gitu kan. Alhamdulillah udah nggak ada lagi gitu. Wah, alhamdulillah. Oh, kukira emang gangguan itu emang dari situ jinnya, ternyata emang kiriman kata temen. Oh ada yang kiriman juga, Oh, macam-macam itu. iya. Pesannya gimana, Mas? Ya kita kalau jualan tuh bersaing dengan sehat aja gitu kan. Jangan iri dengan dagangan orang gitu kan. Terus orang disakiti kan. Oh, dampaknya jadi nggak baik ya. Nah, Apalagi pakai penglaris gitu ya. wah itu. Dampaknya kan secara nggak langsung kan fitnah kan. Fitnah. Luar biasa. Luar biasa. Tuh tujuan kita kan bukan mau kaya, Iya. hanya pengen makan doang, mencari makan, bayar kontrakan, gitu Iya. doang sih. Cuma kadang orang salah kaprah gitu kan. Iya. Kita kan lihat orang senang, eh, dia Sakit. Ngeliat orang sakit dia senang. Ah, dia senang itulah. Ya Allah. Jadi intinya doanya itu gini ya, jauhkan rasa iri hati, rasa dengki atas rezeki yang Allah berikan terhadap orang lain gitu Mas. Iya betul. Insya Allah selamat deh, hati kita lapang. Iya betul. Ya Allah. Jadi gitu teman-teman kisahnya. Ini emang kisah ini sebenarnya udah lama ya, udah 5 tahun yang lalu, udah lama. Udah gitu. lama. Awal-awal tuh sebelum shoot kamera kayak gini, itu Mas Mehmet tuh ceritanya asik gitu loh. Pada shoot dia bingung dia. Iya. Dia dingin kalau sama depan kamera, karena aku aja yang maksa. Oke teman-teman, intinya apapun usahanya jangan lupa baca bismillah di saat kita pengen buka usaha kita. Tujuan kita hanya nafkahin keluarga, bukan mau cari kaya, bukan pengen ngeraup dunia dan isinya, bukan gitu. Iya betul. Jadi bagi pesaing-pesaing itu tolonglah hargailah orang-orang yang jualan itu, udah doain aja lah gitu, rezeki masing-masing. Oke, jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kita lanjut di segmen semi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.